Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu kembali di acara yang senantiasa hadir 2 pekan sekali, yakni acara Sowan Dr. Zainal. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan meskipun demikian, kita hari ini akan membahas tentang kesehatan. Tentu saja ada satu tema khusus yang saat ini sedang marak diperbincangkan dan menjadi bahasan yang santer di media sosial, yakni tentang gagal ginjal. Kita mungkin sudah pernah mendengar istilah gagal ginjal ini, namun yang sangat miris itu tatkala para pasien itu justru anak-anak. Ini luar biasa. Dan alhamdulillah saya saat ini sudah bersama beliau, Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya? Baik, Sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Iya. Iya. Benar ya Prof ya. Jadi dewasa ini atau akhir-akhir ini kita dipertontonkan, diperlihatkan bahwa banyak informasi tentang anak-anak yang sekarang ini melakukan cuci darah, hemodialisa HD itu ya. Nah, ini sebenarnya bisa disampaikan terkait dengan gagal ginjal itu sebenarnya apa, Dok? Iya. Ya, silakan, Dok. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA TV dan para pendengar radio Persada, saya akan membawakan apa yang ditugaskan kepada saya untuk bicara tentang gagal ginjal. Gagal ginjal itu ada yang akut, ada yang kronis. Ya. Kalau yang gagal ginjal kronis itu ya harus cuci darah, ya, harus cuci darah. Dan itu dulu kita berita yang masuk ke kita dari Afrika. Itu dimulai dari anak-anak yang menggunakan obat sendiri, orang tuanya dari sirup. Makanya di Indonesia pernah terjadi pelarangan menjual sirup. Yeah. Jadi sirup nggak boleh dijual beli. Yeah. Tapi sekarang sudah tidak ada berarti? Sudah ada boleh lagi. Itu aja kira-kira hanya beberapa bulan gitu. Yeah. Jadi orang kita kan beda dengan orang Afrika. Orang Afrika golek gampang. Cari mudahnya beli sendiri, diminumkan sendiri obat batuk. Nah itu kan kandungannya beberapa macam. Jadi itu membuat gagal ginjal. Ya. Itu membuat gagal ginjal atau rusaknya ginjal. Kalau gagal ginjal itu sudah nggak berfungsi, itu bisa yang tetap keluar urin, ada yang tidak bisa keluar urin. Urin itu air kencing. Air kencing. Jadi ada yang bisa keluar, ada yang tidak. Tapi yang keluar itu tidak bau pesing. Karena hanya air. Ya. Bau pesingnya itu metabolit istilahnya, hasil olahan dari sel-sel dalam jaringan tubuh kita yang keluarkan dibuang lewat ginjal. Jadi ginjal kita kalau kencing bau pesing itu justru normal. Justru normal itu. Ya. Iya, itu bagus. Jadi kita bersyukur ngalakuli hal. Jadi itu bersyukur, tapi kadang-kadang kita malah nggak menghargai, malah dimarahi. Enggak, jangan seperti kentut misalkan. Ya, kentut itu kalau kentut bunyi, wah dimarahi. Enggak, jangan. Itu kentut itu baik sekali. Ya. Gagal ginjal itu juga demikian. Yang akut, kalau akut itu bisa
segera baik lagi kalau diberi obat yang tepat. Dokternya yang tepat bertanya, terus yang ibunya atau orang tuanya cerita apa adanya. Jangan ditutup-tutupi, jadi Jujur cerita ya, apa harus adanya. adanya. Biasanya kalau gagal ginjal akut itu oligouri, urinnya sedikit, jadi pipisnya sedikit sekali, nggak bisa banyak, badannya panas. Ya. Kemudian ada cerita dia minum apa, misalkan minum diobati sendiri oleh ibunya atau orang tuanya, atau kadang-kadang ikut tetangganya. Diberi ini aja akan baik, itu juga baik kok, ini akan baik kok gitu. Jadi ikut-ikut itu ya nggak baik. Ya, ya. Ya, jadi harus segera laporan ke dokter, diperiksakan kenapa panas. Kadang-kadang yang infeksi ginjalnya. Ginjal itu kalau infeksi rusak, bisa bengkak, bisa mengecil. Nah kalau mengecil rusak dalamnya. Oh itu di dalam ginjal itu ada pembuluh darah yang kecil-kecil, glomerulus namanya. Glomerulus. Itu kalau kecil nggak mampu membuang jadi buntu. Kalau buntu jadi kronis nanti. Ya jadi kronis, gagal ginjal kronis itu yang penyebabnya yang terutama dari infeksi bisa, dari batu ada di ginjal bisa, ginjalnya pintar. Jadi yang lewat dari ginjal itu apa kolesterol, apa batu-batu yang membuat batu itu samurat itu ditangkap di ginjal, di glomerulus itu nggak bisa dibuang. Nanti suatu saat di ronsen oleh dokter kok anak saya panas terus dan perutnya membesar. Di ronsen ternyata ada batu ginjal. Nah ini Masya Allah luar biasa. Ini tidak gampang pengobatannya. Kalau sudah menjadi kronis, waduh, ini sulit sekali. Ya. Ya. Jadi kalau ada pola buang air kecil yang berubah, badannya panas, harus segera ke dokter. Ya. Tadi diutarakan oleh Mas Janto, gagal ginjal kronis, cuci darah. Ya. Itu memang cuci darah itu bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Atau tergantung berat ringannya gagal ginjal itu. Ya. Nah ini sekarang ini rumah sakit mana aja kebanyakan penderita gagal ginjal. Bersedia mesin itu berapa aja penuh. Ya penuh. Akhirnya wah suami saya, anak saya, itu istri saya sudah seminggu sekali. Itu bukan karena membaik. Ya. Karena kepenuhan daripada ruang hemodialisis ini. Jadi kepenuhan. Kalau kepenuhan ya Allah itu sudah musibah. Harusnya seminggu 2 kali atau 3 kali. Jadi 1 kali. Jadi ya kurang baik hasilnya. Ya kurang baik. Jadi lebih baik. Itu nah ini yang sering merusak itu makanan kecil yang sering dibeli anak-anak MSG kita. Itu ya, snack-snack kecil, snack-snack itu ya. Itu zat berwarna dan itu mengandung racun atau jamu-jamu. Jamu-jamu itu juga begitu. Makanya saya bilang jamu-jamu yang multifarmaka yang isinya banyak apa dimasukkan di kapsul itu juga nggak dipertanggungjawabkan. Kalau jamu itu ya satu macam, jadi ngurusnya gampang dokternya, diurus gampang. Tapi kalau banyak ya susah itu. Ya, jadi itu kalau sudah jadi gitu, jadi bisa karena batu, bisa karena batu asam urat itu sering itu, atau karena infeksi. Ya, pielonefritis akut atau pielonefritis kronis itu semua bisa bikin gagal ginjal. Kalau akut jadi kronis, kronis jadi glomerulus ya, badannya bengkak semua. Bengkak semua, kadang-kadang kita itu juga berat. Dokter itu ditanya sakitnya apa ya Pak Dokter?
kita mau ngomong infeksi saluran kencing, nanti tetangganya Tilek gitu cerita infeksi saluran kencing, wah itu harus minum banyak. Padahal tidak semua orang sakit kencing saluran kencing itu boleh minum banyak. Nah ini yang membuat dokter ya itu gundah gulana kita. Harus ngomong apa nih sama orang ini. Nah gitu. Ya. Yeah. Ya, baik. Dan kalau ginjal tadi juga berdampak ketika bermasalah ada batu ginjal. Yeah. Tapi di sisi lain juga ini ada hubungannya dengan diabetes. Nah ini bagaimana ini? Nah kadang-kadang kalau diabetes itu bukan karena batunya, karena ya diabetesnya itu diabetes yang tidak terkontrol, itu glomerulus tadi pembuluh darah yang kecil-kecil itu di dalamnya mengandung lebih kecil dari vena itu ya? Iya, kena dari gula itu jadi menyempit, jadi pembuangan gulanya kurang baik, nempel di situ, karena menempel di situ bisa buntu, ya, bisa buntu glomerulus itu, jadi nanti akhirnya kena gagal ginjal juga. Nah ini yang kita harus hati-hati sekali merawat ginjal kita, jangan sampai kena itu. Jamu yang diminum, kalau jamu luar nggak apa-apa, salep gitu. Tapi kalau jamu yang diminum harus jangan yang multifarmaka, tapi yang monofarmaka. Hati-hati, ya sejawat yang saya muliakan, yang saya hormati, kalau memberi obat kepada pasien jangan banyak dipuyer banyak terus dimasukkan dalam satu kapsul. Nah itu juga nggak benar. Jadi kombinasi obat itu belum tentu dia itu sinergis, kadang-kadang antagonis, merusak, timbul drug interaksi yang merusak ginjal. Tapi kalau obat dengan beda, bukan kapsul, yang satu pil, yang satu pil, tapi tidak dijadikan satu kapsul? Bisa, tapi hati-hati, ini ada kontraindikasi atau enggak obat satu dengan yang lain. Kadang-kadang obat satu dan obat yang lain itu ada kontraindikasi. Jadi harus diselang sering. Jadi minumnya nanti kalau sudah 15 menit atau 20 menit atau itu. Jadi begitu makan nasi atau minum langsung obat dimasukkan, tunggu dulu seberapa jam atau setengah jam, baru diminumi lagi. Oh, gitu. Jarang itu yang menyampaikan seperti itu. Iya, kadang-kadang di puskesmas itu juga, wah, wis langganan kerja. Saya itu banyak pasien datang dari puskesmas saya sudah beberapa kali ke puskesmas. Nah ini kan ya saya sayang sekali. Dia pelayanan primer, ya itu harus hati-hati sekali, dipegang betul. Itu juga saya punya pasien sudah 3 bulan di kandung kemihnya penuh, kayak melon itu, segede melon. Nah itu kandung kencingnya di situ dia nggak bisa kencing. Tapi minum obat kencing tidak bisa kencing, dokternya ngasih obat kencing agar kencingnya keluar banyak, nggak bisa, malah di situ tambah makin nutup ya. Gede ya, tambah gede itu karena kencingnya keluar tapi di kandung kencingnya tidak bisa membuangnya. Ya, jadi ini mesti kita harus hati-hati, harus belajar lagi dan belajar lagi, ikut itu acara ilmiah. Nah, itu ya, jadi ikuti acara ilmiah yang baik. Ya, jadi jangan sampai kita ketinggalan cara memberikan terapi pada pasien-pasien ini. Ya, kalau untuk gagal ginjal itu sendiri, sebenarnya gejala awal yang harus diwaspadai apa? Yang harus diwaspadai jumlah pipis dan panas, dan ada, nah kadang-kadang kalau pegel itu belum tentu gagal ginjal. Iya, tapi kalau memang saluran ginjal yang ke kandung kemih
itu yang ada batunya itu yang sakit itu bikin kolik atau itu harusnya linear gitu bengkok tapi halus gitu. Tapi kalau itu bengkoknya bikin sudut jadi sakit kolik. Kolik saluran ginjal itu juga sakit sekali. Itu harus hati-hati sekali. Jangan sampai lah kita berdoa, kecuali hati-hati kita ya berdoa itu agar kita selamat. Hati-hati makanan anak-anak kita jangan sampai kena zat berwarna. Entah itu makanan ataupun minuman ya. Ya, makanan atau minuman. Kemarin itu ada yang anak baru umur 3 tahun sudah gagal ginjal, 4 tahun gagal ginjal. Itu karena apa? Minum obat itu, minum obat, vitamin, suplemen. Iya, apa? Kotak itu ya. Nah, ya Allah, itu bukan asli, itu sintetis. Ya, sintetis. Bakso itu juga ada buraknya, hati-hati. Pengawet ya. Pengawet apa? Buletan bakso itu. Bahkan terkadang mungkin seketika mungkin tidak berdampak ya. Iya. Seketika nggak terasa apa-apa, tapi suatu saat akan terjadi gagal ginjal. Kalau udah gagal ginjal tinggal menangis kita. Masya Allah luar biasa. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kami buka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya. Telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Kita langsung buka untuk penelpon pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Marno, Pak. Marno di mana? Di Pekanbaru Riau, tempat anak. Iya. Mana? Riau. Riau. Silakan Pak Marno. Ya, Pak Marno Riau. Ada Karangmalang 3 Pak Ustaz. Iya. Mau menanyakan Ustaz, Pak. Kami sudah Pak Marno, Karangmalang 3. Tinggal tempat anak ke Pekanbaru Riau. Iya. Silakan. Silakan yang dipertanyakan apa? Ada keluhan Pak Ustaz. Pasca operasi saraf tulang belakang. Ya. Pasca operasi tulang belakang terus? Ya, sudah 2 tahun dokter. Sudah mulai 2023 awal. Ya. Terus? Masih sampai sekarang belum bisa jalan dokter. Oh iya. Iya. Belum bisa jalan. Oh iya. Ya, saya kira kontrol ke dokternya. Tambah double Pak Ustaz. Sudah kontrol ke dokter. Operasinya di Solo, di Dokter Muwardi. Oh, Dokter operasinya Eva. di Solo. Dokter Eva, Eva Hermawan. Iya. Ya itu terus kontrol minta obat yang paten gitu. Minta obat yang paten yang bagus jadi. Sekarang Dok. Silakan. Ya. Halo. Ya. Harus diketahui itu Pak diagnosenya kenapa nggak bisa jalan gitu. Ya. Sampai sekarang belum bisa jalan. Dan sudah cukup lama itu. Kalau sudah sejak tahun 2000. Pengapuran tulang belakang sama pengapuran lutut. Iya. Ya. Ya, tanya ke dokternya lagi ya. Kontrol lagi, tanya kenapa penyebabnya nggak bisa jalan gitu. Ya. Kita ini kan kontrol Jawa Sudirman Pak Ustaz. Gimana? Jawa Sudirman Pekanbaru. Bagaimana? Sekarang kontrolnya di Pekanbaru Awak Sudirman. Oh, sekarang pindah ke Riau Pekanbaru. Nah, kontrol di sini Awak Sudirman. Iya, naik ke kelasnya coba, naik ke dokter yang lebih. Ya, naik ke dokter yang lebih senior coba. Ya. Dokter siapa dokter itu? Yang di Riau saya nggak tahu. Yang di Riau siapa kira-kira? Dokter Khairul Lubis. Ya,
Dokter Awal siapapun Sudirman. yang senior. Iya. Kalau pindah Jadi ya harus pindah ada senior, juga. jangan pindah ke dokter umum. Ya ke dokter yang senior. Itu dokter juga dokter saraf tulang belakang, Dok. Iya. Khairul Lubis. Dari Ya itu kalau tulang belakang memang di dalamnya itu kan ada saraf, itu pusat saraf yang dari otak itu cabangnya sampai ke bawah mengikuti tulang belakang itu kadang-kadang putus, ya kadang-kadang putus atau kena apa itu sehingga tidak bisa jalan, ya. Jadi itu harus diyakinkan dulu apa sebabnya gitu, diagnosisnya apa, jadi terapinya nanti bisa tepat gitu, ya. Terapinya tepat, apa terapinya gitu, ya. Diagnosisnya apa, terapinya mesti tepat. Kalau meleset diagnosisnya ya nggak akan sembuh, ya. Iya. ya Mas. Ya, Begitu, Pak ya? Warno gitu ya. Ya Pak Dokter, terima kasih Pak. Iya, iya, iya. Baik. Oke, terima kasih ya Pak Marno Riau tadi memiliki keluhan. Beliau adalah pasien yang pasca operasi tulang belakang di awal tahun 2023 hingga sekarang malah belum bisa jalan. Nah. Dan tadi dinasihatkan bahwa beliau sebaiknya naik banding ya Iya, untuk dokternya. yang lebih senior. Yang lebih senior Bapak. Iya, Mohon maaf saya batuk-batuk ini. iya. Ya. Baik, kemudian di belakangnya Pak Marno. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Kok belum dibuka ya ini ya? Iya. Oh iya, Kok iya. masih bunyi? Ya, Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? dengan Bilal di Salatiga. Di Salatiga siapa? Bilal, Bilal. ya. Baik, silakan Pak Bilal di Salatiga. Dokter mau tanya, Ya. misal kayak Silakan. dokter mau tanya, Iya. misal ada penyakit kanker, itu kan maksud saya ada penyakit kronis yang harus minum obat seumur hidup. Iya. Itu apakah berdampak bahaya bagi ginjal atau bagaimana cara merawat ginjal untuk penderita kronis yang harus minum obat seumur hidup? Iya. Dan saya mau bertanya tentang air minum itu bagusnya itu yang direbus sendiri atau yang beli di galonan kayak gitu yang difiltrasi. Iya. Demikian dokter, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Jadi kalau soal minum obat kanker, itu kankernya apa, obatnya apa dulu. Ya. Itu baru kita bisa membuat decision. Ya. Terus kalau soal air minum ya paling bagus air minum yang direbus kita sendiri. Ya, yang rebusan kita sendiri air minum tuh kampanye penawarannya ya sangat menarik Ya, semuanya. semuanya paling nomor satu ya. Iya, semua nomor satu itu. Tapi paling bagus ya air kita sendiri. Kita ambil dari air sumur dalam, kita rebus sendiri gitu. Ya, seperti dulu orang tua kita itu dari dulu kan nggak ada yang karena minuman dari sumur menjadi gagal ginjal. Ya. Tapi kalau itu karena sudah kena kanker, minum obat, kankernya di mana, obatnya apa itu yang harus dijelaskan. Jadi saya nggak bisa menjelaskan Ya. kalau nggak tahu Kurang obatnya jelas apa. ya. Iya. Kurang jelas. Iya. Kankernya, sakitnya juga kanker apa Iya, iya, ya. iya. Kemudian obatnya obat apa Iya. begitu. Begitu sementara sering disampaikan bahwa seperti apa tensi tinggi itu juga obatnya Iya. seumur hidup ya. Nah, itu tadi jadi gagal ginjal itu bisa karena hipertensi yang tidak terkontrol. Ya, hipertensinya tinggi sekali. Tapi saya nggak pernah pusing. Tidak harus pusing.
tidak harus pusing. Kalau mendadak naiknya cat gitu, itu pusing. Tapi kalau dia pelan-pelan, buat di atas 200, tidak pusing. tetap nggak pusing. Ya. Ya, jadi ini tinggal kita ini hipertensi dulu atau gagal ginjal dulu. Itu kadang-kadang sangat sulit untuk tahu. Jadi harus hati-hati sekali. Kalau hipertensi yang harus berobat. Harus berobat. Obatnya sekarang murah. Di BPJS itu murah, tapi bisa bagus. Ya. Dan untuk tensi itu sendiri atau mungkin gula ya dok, itu juga kadang-kadang seumur hidup juga ya? Iya, seumur hidup minum obatnya. Dan itu terkontrol, terpantau bagus, dokter ya? Terpantau baik. Tidak khawatir untuk ginjalnya kena ya? Enggak. Nah. Jadi kalau hipertensi atau gula ya berobat. Saya sendiri kan juga gula. Saya sendiri ya minum obat dengan hati-hati sekali. Obatnya hati-hati, dietnya ya harus hati-hati. Ya, sering kita cek di rumah sakit itu gimana kadar gula saya. Saya sudah sarapan, tapi belum minum obat gula. Berapa nanti? Itu nanti di hasil kita akan tahu. Oh, kebanyakan sarapan saya. Nomor satu diet harus benar. Jadi kalau kita punya gula, dietnya harus benar, punya diabetes, obatnya harus benar. Ya. Baik, kemudian beralih ke WA, ini ada Bu Wahyuti di Karanganyar. Beliau bertanya, dokter apa penyebab dari infeksi saluran kencing dan bagaimana pencegahannya agar tidak kambuh? Iya. Jadi infeksi saluran kencing itu ya tergantung kumannya kepinginnya nempel di mana. Nggak bisa kita, wah ini kumannya ini enggak. Itu kumannya kadang-kadang pilih di kandung kencing, kadang-kadang pilih di usus, kadang-kadang pilih di empedu. Itu tergantung kumannya. Jadi kalau badannya panas, jangan ngobati sendiri. Saya tahu itu. Pasien-pasien saya itu juga kadang-kadang minum obat sendiri, kadang-kadang berobat, tapi obatnya tidak pas gitu karena diagnosisnya dengan obatnya tidak match. Jadi kayak nggak murbaut gitu. Lah lobok gitu, kalau lobok ya nggak bisa sembuh. Ya. Jadi kalau murbaut yang pas. Sinkron ya? Ya sinkron. Jadi kalau pas ya membaik. Gitu. Kemudian ada Ibu Ayumita di Tirta Mulya. Tirta Mulya itu mana ya? Saya pernah perut saya sebelah kiri sakit dan buat BAB sulit dan mules selemat-selemet. Gitu. Dulu pernah 2 tahun yang lalu pernah saya sakit batu ginjal, pernah ditembak. Apa bisa batu ginjal kambuh lagi? Itu yang pertama. Boleh tidak dari batu ginjal minum obat hipertensi karena tensi tinggi terus? Iya. Gitu. Justru batu ginjalnya itu sebelum ganti ginjal atau ada cangkok ginjal atau ginjalnya tetap itu ya ginjalnya memang pandai membuat batu. Bisa kambuh lagi. Ya, jadi batu ginjalnya penyebabnya apa? Atau jenis batunya apa, itu terus kontrol ke dokternya gimana. Itu seumur hidup harus minum obat pelarut batu ginjalnya itu. Jadi kalau dia mau nempel di ginjal dia udah larut, udah keluar gitu. Jadi obat hipertensinya ya harus yang pas. Yang kalau nggak pas satu nggak bisa ya kombinasi 2 ya. Jadi obat ginjalnya harus kombinasi dan harus seumur hidup. Nggak apa-apa kalau nggak minum justru akan merusak ginjal. Tapi kalau sudah minum pas ya nggak akan rusak ginjalnya. Tapi kalau pernah kena batu ginjal ya itu karena bekasnya. Tapi kalau di laser insya Allah akan baik aja. Nggak ada penyebab apa-apa. Tapi kalau dia sudah hipertensi ya karena akibat yang lain
hipertensi esensial, hipertensi yang keturunan dari orang tuanya ada enggak. Nah kalau ada keturunan ya itu bisa seumur hidup harus minum obat, nggak boleh enggak, ya, untuk selamatnya. Dan itu tidak perlu khawatir ya, Dok? Nggak khawatir. Ya. Ya jadi obat ginjal itu melindungi ginjal, melindungi jantung, melindungi stroke, melindungi sesuatu yang pembuluh darah, ya. Jadi tidak bahaya kalau kita sudah minum obat anti hipertensi. Obat anti hipertensi kalau satu nggak bisa ya dua, kombinasi dua. Kalau nggak bisa ya tiga. Dokternya lebih pintar nanti Ya. ya. Dan itu tentu saja harus saran dokter ya, bukan Iya. satu tidak bisa terus dua gitu, Iya. dokter ya Iya, yang dokter, menentukan harus ya. dokter. Iya. Ya. Iya. Baik. Baik, terkait dengan gagal ginjal tadi, Dok. Kan ada transplantasi ginjal. Iya. Nah, itu bagaimana ketika orang harus begitu? Transplantasi ginjal itu harus cari donor ginjal yang pas pembuluh darah, golongan darahnya harus pas juga dan harus tidak ada rejeksi. Kadang-kadang sudah dia syaratnya sudah kena, setelah dipasang rejeksi, dibuang oleh ginjalnya, nggak cocok. Dan itu akhirnya tidak mungkin dipasang lagi ya, Dok? Ya nggak ada gunanya. Iya. Ada berapa sih, Dok? Ginjal kita itu ada dua, kiri dan kanan. Ya, satu ginjal itu sudah 1/4 ginjal itu sudah bisa memenuhi seluruh tubuh kebutuhan tubuh. Ya, jadi sebenarnya Allah itu sudah memberikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul-betul aku sudah membuat manusia itu terbaik. Sempurna ya. Sempurna. Tapi sumarodatna waswala safilin sakar PDW. Nah itu ya, semaunya sendiri. Dan ketika kita mendonorkan ginjal itu tidak harus dia memakai ginjal satu itu bisa hidup. Bisa hidup, bisa hidup. Banyak orang pasien saya yang ginjalnya tinggal satu, yang satu mengecil gitu. Ya, tidak diapa-apain tapi nggak tahu kenapa dulu. Ini saya sejak kecil, Dok, hanya satu ginjal, yang satu mengecil. Ya sudah, nggak apa-apa. Bukankah ketika kita mau mendonorkan darah semuanya pasti sudah terdaftar? Oh iya, tercover, harus ginjalnya sehat. Sehat, nggak boleh ginjal yang sudah terinfeksi, kena penyakit, dipasang ke orang lain, ya nggak boleh. Harus ginjalnya sehat, yang satu ini nanti kalau diambil satu, yang satu bisa dipertanggungjawabkan akan baik fungsinya. Ya, tapi begitu ginjal diambil dari pendonor, ya, itu dipastikan harus bisa cocok ya, harus ya, mestinya harus begitu cocok, ya. harus cocok. Ada yang seorang menteri dulu itu dipasang cocok, direjeksi, pasang cocok, rejeksi, dibuang terus. Karena? Ya nggak tahu kenapa dibuang, sama ginjalnya itu tidak, sama tubuhnya itu tidak mau menerima. Oh begitu. Iya. Padahal hati-hati. cocok kan? Padahal cocok, mau dipasang itu udah oke semuanya. Begitu dipasang terbuang lagi. Tertolak oleh tubuh. Tertolak ya oleh tubuh. Nah itu tidak, memang ya kita kalau punya ginjal ya harus hati-hati sekali. Harus hati-hati sekali ya. Ya, baik, kita buka untuk menelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Pak Basuki di Pobotsari Purbalingga. Purbalingga, silakan Pak Basuki Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya kalau bersin sih habis bersin kok ini ususnya kok bergetar-getar itu kenapa ya, Dok? Ususnya? Silakan. Bergetar-getar. Oh, itu ususnya yang infeksi, Pak. Bersin itu kita kalau bersin kan di perintahnya suruh mengucapkan alhamdulillah, itu pasti baik bersin itu. Tapi kalau
ke usus sakit, yang sakit ya ususnya itu yang harus diobatkan. Ya. Ya. Ya, Pak Basuki Purbalingga, jadi tadi memiliki keluhan ketika bersin usus bergetar-getar. Iya. Ya. Jadi Iya. tadi ada sunnah kita kan membaca Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. setiap bersin. Ya. Ya, saya dulu punya tetangga nggak bisa bersin, meninggal akhirnya juga. Iya, karena ini hidung ini fungsinya untuk bernafas, narik napas, dibuang, dinarik. Itu kalau kemasukan virus ya dibuang, bersin, jers gitu. Itu harus bersyukur, alhamdulillah. Oh, jadi alhamdulillah karena sebenarnya ada virus begitu itu terbuang ya. Terbuang, ada Terhembus kuman yang ya. terbuang. Iya. Ya, Jadi seperti apa? Kotoran telinga itu jangan terlalu bersih. Itu bisa Malah jadi mencegah. infeksi ya, radang Iya, ya. iya. Mencegah infeksi. Betul. Kuman nggak masuk, jamur nggak masuk, virus nggak masuk. Ya. Jadi jangan terlalu dibersihkan. Ya. Terlalu bersih, seneng kalau bersih. Oh jangan. Jangan, ya. Malah nggak bagus itu. Termasuk bulu hidung ya. Iya. Bulu hidung dia. Iya kan kadang-kadang dibersihkan sampai bersih, Iya. padahal di situ bagaikan filter ya, Iya, begitu ya. iya, betul. Masya Allah, ya. Baik, ini kita buka lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, mohon maaf dokter mau tanya lagi Ini dengan siapa Pak? Pak Bilal, Salatiga. dengan Bilal di Salatiga. Silakan. Ya, untuk makanan apa yang baik untuk ginjal dan apakah benar air kelapa diminum di pagi hari itu baik untuk kesehatan ginjal? Iya. Sekian dokter, terima kasih. Assalamualaikum. 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 Jadi kalau air kelapa itu harus tahu kandungan air kelapa itu ada elektrolitnya apa, mineral yang ada di air kelapa itu pantangan nggak untuk ginjalnya, itu harus tahu. Jadi tidak sekedar minum air kelapa itu boleh, jadi harus tahu dulu ginjalnya dulu kena apa, yang nggak boleh apa. Itu ada minuman yang mineral gitu, ada mineralnya. Nah itu ya juga harus hati-hati. Ya, itu ginjalnya boleh atau enggak gitu. Yang membolehkan itu ginjalnya kita. Jadi dicek dulu di laboratorium. Iya. Itu Pak Bilal. Iya. Baik, kemudian ini pertanyaan dari Ibu Nino di Pontianak. Mohon bertanya Prof, kalau sakit lambung, GERD, insomnia, saraf tangan sering kesemutan sampai nyeri, apa obatnya dan bagaimana penanganannya? Umur berapa tuh? Ini tidak disampaikan. Apakah penyakit itu tadi bisa disembuhkan dengan sistem self-proof? Matur nuwun. Bisa, itu GERD. Bisa, tangannya Kesemutan? keringetan bisa. Itu tangan keringetan itu biasanya kalau enggak hatinya kecil. Hatinya kecil. Ya. Cili anaten itu ya? Iya, cili anaten ya cara Jawa. Ya, itu hubungannya dengan GERD itu dengan mah itu. Ya, itu enggak apa-apa, itu wah ini jantung enggak. Belum tentu jantung. Kalau lapar itu juga kadang-kadang bisa gembrobis loh dok. Oh iya. Iya kan lapar itu Iya. ngintir-intir gitu kadang-kadang juga keluar keluar keringet dingin loh. Dok. Ya itu wah itu diemploi roti mari Wah, aja enak sekali. sembuh. Ya. Jadi tadi bagaimana ini penanganannya tentang GERD pakai sistem self-proof tadi? Itu sistem apa saya nggak tahu itu. Oh malah belum tahu ya? Iya. Ya itu dicarikan obat yang pas saja. Banyak itu pasien ke rumah itu di praktek swasta ya karena GERD tapi setelah minum obat membaik. Saya kasih tahu pasien tangannya sering berkeringat. Kadang-kadang kalau masih sekolah ujian itu kertas ujiannya basah. Iya, jadi dilambari gitu. Ini faktor-faktor psikologi sebenarnya? Psikologis ya. Anak sulung, anak ragil,
anak tunggal. Itu nah, beban itu ya. bisa. Beban psikologisnya tuh tinggi tuh Iya. ya. Iya, baik. Kemudian kita buka lagi dari hamba Allah di Tawangmangu. Sudah 3 hari ini geger ya, bukan geger ini, geger sebelah kanan dekat intong-intong rasanya pegel, tidak nyaman. Itu sakit apa nggih? Dari Nuwu. Dari Nuwu. Ya, silakan. Umur? Enggak ada nomornya nih. Ya, kalau orang Jawa ya dikeroi dulu aja. Atau dikasih balsem. Ya, kalau sudah itu ya nanti kalau masih sakit ya berobat. Ke dokter saraf atau ke dokter penyakit dalam bagian reumatologi. Ya. Ya, ya. Ini itu seperti ototnya. profesor ya. Profesor kan juga konsultan reumatologi ya. Ya, Kan ya. ototnya nggak lentur dengan baik. Ya. Ya, ya. Begitu ya, kita sudah ada di penghujung waktu, mungkin bisa ditandaskan tadi terkait dengan gagal ginjal ini. Iya. Apa-apa yang Jadi, perlu disampaikan? gagal ginjal itu sangat banyak, makin banyak karena getok tularnya berobat. Itu dikasih ini, itu juga membuat ginjalnya rusak. Kalau mau beli obat yang jangan yang diracik dikasih di dalamnya, ya. Racikan yang terlalu banyak itu kadang-kadang antagonis, itu nggak boleh terjadi drug interaksi di dalam satu kapsul. Itu nggak boleh, harus hati-hati sekali. Yang dulu dilarang minum sirup yang asalnya dari Afrika itu karena kita sembrono suka beli obat sendiri, diminum sendiri, diobati sendiri. Jadi jangan ya. Ya, kalau pasien kan nurut saja sama dokternya toh, Dok. Lah, ada yang ngobati sendiri. Oh. Ya dokternya ya gitu. Yang tadi yang meracik obat yang masukkan satu kapsul tadi. Iya, itu ya harus hati-hati. Sejawat yang saya muliakan ya harus hati-hati kalau mau bikin kapsul itu ada yang drug interaksi enggak? Yang antagonis yang di dalamnya ada enggak? Harus hati-hati sekali. Nanti jangan sampai pasiennya makin parah. Makin parah kita yang membuat gagal ginjal itu. Itu maaf. Ya. Baik, terima kasih Prof. Mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan untuk kita semuanya dan semakin arif kepada anak-anak kita begitu atau adik-adik kita agar tidak sembarangan. Iya. Untuk Jangan belikan makanan yang ada satu warnanya, minuman yang ada satu warnanya. Nah, itu ya. Mendingan disangoni dia, diberi bekal dari rumah ya, misalnya dari sekolahnya. Yang ada tanggung jawabnya. Baik, terima kasih Prof. Insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan depan. Insya Allah. Mudah-mudahan tambah sehat, Prof. Ya, bisa senantiasa membersamai kami untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini sajian Soan Dr. Zainal. Insya Allah kita akan bersua lagi di waktu yang akan datang. Saya Rudi Rianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.